persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu.
Penuhi kami Allah Roh Kudus. Ya rala barala 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 baya shana rala barala. Oh rala baya shana rala. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh rala bayang sana rala Shalom saudara, saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Kita akan minta sama Tuhan, biarlah Tuhan Kau ubah kami, biarlah Tuhan lihat hati kami, uji kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Tuhan, aku berdoa di menara doa ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ya Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini yang terbaring sakit, Bapa, aku mengasihi anak-Mu ini. Aku mengasihi mereka ya Bapa. Aku minta Bapa, di dalam nama Yesus,
Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan anak-Mu ini. Oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya Bapak Ibu. Saudaraku, terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Angkat ya Tuhan kecemasan, ketakutan, kesakitan mereka. Beri mereka kesembuhan. Beri mereka kasih. Ya Tuhan, kasih-Mu yang melegakan. Yang memberikan ketenangan. Bawa anak-Mu ini Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun jenis sakit penyakitnya, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Anak-anak yang bergumul Tuhan dalam hubungan rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka Tuhan. Aku berdoa juga yang bergumul dengan keuangan, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan yang bergumul dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan jalan keluar-Mu. Tuhan dengar jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dengarkan ya Bapa. Dengarkan mereka. Mereka ada di menara doa ini. Mereka mau berseru kepadamu. Kami mau berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan. Pokok pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Ya Allah Roh Kudus, mari tolong dan bantu anak-anak-Mu ini. Bantu setiap mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya Engkau mendengar doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Bawa kami Tuhan makin dewasa di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya akan bagikan judul khotbah saya, ujian iman dan karakter, saudaraku. Nah, memang tujuan Tuhan buat hidup kita bukanlah semata-mata supaya kita ini berbahagia, saudaraku. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau supaya kita semuanya sebagai anak-anaknya itu bisa bertumbuh dewasa dalam iman dan karakter. Ya, memang kebahagiaan itu cuma datang pada, ya kan, dari kekudusan. Saya tulis ini, ya kan, kita akan berbahagia dan mencapai kekudusan yang sempurna hanya ketika kita sudah tiba di mana? Di sorga, saudaraku. Tapi selama kita ada di dunia ini, saudaraku, ya, kita sedang menghadapi tahap pertumbuhan. Dan Tuhan, saudaraku, jauh lebih tertarik pada pertumbuhan iman kita. Ya kan, daripada kenyamanan kita, saudaraku, ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan menumbuhkan iman dan karakter kita? Sebagai orang Kristen sebenarnya kita harus punya target dalam hidup kita. Aku mau bertumbuh dewasa. Katakan amin. Bertumbuh dewasa setiap hari dalam iman dan karakter. Seringkali kalau kita baru punya anak bayi, saudaraku, ya, ketemu dengan sahabat atau saudara yang lain, selalu pertanyaannya itu apa, saudara? Dua, yang saya sudah tahu. Apa, saudara? Sudah bisa bicara belum? Yang kedua, kapan bisa berjalannya? Sudah bisa jalan atau belum? Ini kan nanya tentang pertumbuhan apa? Fisik. Sebagai orang Kristen, pasti juga saudara secara rohani, dua pertanyaan ini yang seharusnya kita tanya sama diri kita. Dan tanya sama orang-orang yang di bawah kita. Kamu sudah bisa bicara belum? Maksudnya adalah berbicara dalam bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Apa bahasanya masih bahasa manusia yang lama, bahasa kekanak-kanakan, bahasa egois, bahasa kesombongan, atau sudah bahasa kedewasaan? Bahasa yang tidak mementingkan diri sendiri, bahasa kerendahan hati, kelemah lembutan. Terus yang kedua, pertanyaan kedua ada, apa kita sudah bisa berjalan? Ya kan bersama dengan Roh Kudus. Maksudnya apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah kita hidup, ya kan, hanya mau, ya kan, menuruti keinginan diri kita sendiri. Dua hal. Nah, hari ini saudara Kristus, saya percaya Tuhan mau membuat kita, melatih kita supaya saudara dan saya bisa berbicara dengan bahasa Dia,
berjalan bersama dengan dia. Katakan amin saudaraku. Ini dua pertanyaan ini yang harus kita tanya dalam diri kita. Apakah aku sudah berbicara? Apakah aku sudah berjalan dengan Tuhan? Di jalannya Tuhan. Nah biasanya saudara Tuhan izinkan lewat apa? Ujian iman. Nah ujian iman dan karakter ini seperti kita saudara berolahraga atau masuk ke dalam gym. Ya, gym saudara ya kan, fitness center di mana kita mau latih. Ya kan saudara, daripada otot-otot kita dengan apa? Mengangkat beban. Ya, semakin sering kita melatih otot-otot kita, maka semakin besar otot-otot itu akan bertumbuh ya dalam tubuh kita. Sobek atau luka ini saudaraku, untuk apa saudara? Itu perlu yang namanya nanti akhirnya protein untuk memulihkannya kembali. Nah Tuhan juga izinkan yang namanya ujian-ujian dalam hidup kita. Yang namanya ujian pasti mengalami yang namanya luka-luka yang di dalam. Luka-luka dalam otot-otot iman kita. Tapi untuk apa saudara? Kita butuh yang namanya protein. Apa namanya? Firman Tuhan. Minum hadirat Tuhan. Yang untuk saya membuat jadi muncul yang namanya sel-sel otot yang baru. Saudara, inilah akan menguatkan daripada iman kita. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah apa saudara? Baca yang keras. Sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap apa? Imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini saudara, ya, Rasul Yakobus atau Alkitab memberitahu kita bahwa ketika iman kita diuji, maka karakter kita akan bertumbuh dewasa. Katakan amin. Ketika iman kita diuji, karakter kita akan bertumbuh semakin dewasa. Nah saudara, hari ini saya akan bagikan tentang 3 ujian iman. Saudaraku, yang dimana kita belajar dari tokoh-tokoh iman atau pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Kita melihat saudara, ujian yang pertama saudara yang Tuhan izinkan adalah Tuhan memberikan satu penugasan baru yang sulit. Saudaraku, Tuhan berikan namanya panggilan atau penugasan baru yang buat kita nih baru, kita enggak tahu dan kayaknya mustahil untuk kita bisa lakukan, saudaraku Yesus. Nah ini dialami oleh siapa? Seorang yang bernama Nuh, saudaraku Yesus. Ya, jadi ini ujian iman akan membentuk karakter kita. Setiap kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, ya Tuhan izin, nih kasih nih tugas baru. Tuhan kasih yang namanya pelayanan atau panggilan pelayanan atau penugasan. Saudara, kita tahu ini dari Tuhan sebenarnya. Kita harus jalankan, selesaikan. Kalau kita mau hidup saudaraku di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita Ibrani 11 ayat yang ke-7 saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara tahu bahwa Nuh mendapatkan penugasan. Saudaraku, ya kan dari Tuhan untuk membangun apa? Bahtera. Untuk apa bahtera? Untuk menyelamatkan keluarganya. Karena Tuhan bilang, aku akan menurunkan hujan hingga banjir ke atas bumi yang akan membinasakan seluruh umat manusia yang jahat ini. Saudara tahu nggak? Saudara, ini perintah yang agak aneh, yang mustahil saudaraku. Saudaraku, katanya tuh Nuh bangun bahtera aja berapa lama? 120 tahun, lama banget. Dan untuk bangun ini satu yang saya bayangkan, seumur hidup Nuh, seumur hidupnya Nuh tuh enggak pernah lihat hujan. Seperti ini janji Tuhan. Bahwa nanti akan ada kebangkitan dari orang mati. Dan kita itu pakai tubuh kemuliaan kita akan naik ke sorga. Kayaknya untuk kita nih secara sekarang. Kita belum pernah lihat ada orang terbang hidup-hidup naik ke sorga. Kecuali apa yang ditulis oleh Alkitab.
Tapi saudara, kita percaya karena apa yang ditulis Alkitab itu akan terjadi. Katakan amin saudara. Bukan kita percaya karena kita udah pernah lihat orang terbang ke langit. Bukan itu saudara. Nah, saudara dapat perintah. Kau bangun bahtera. Sedangkan dia gak pernah lihat ada hujan. Boro-boro ada banjir saudaraku. Lihat hujan aja gak ada. Gak pernah. Tetapi Alkitab katakan saudaraku, karena iman, maka Nuh taat mempersiapkan bahtera menurut petunjuk daripada Tuhan. Saudara, saya ingin mau kasih tahu gini. Kita pun akan menghadapi ujian ini saudaraku. Kayaknya kita disuruh lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Dan kita tidak bisa melakukannya. Tidak pernah dan mungkin tidak bisa, tidak mampu untuk lakukan. Buat kita ini sesuatu yang baru, sesuatu yang sulit. Tetapi kalau saudara ngerti, ini ujian iman. Ini ujian iman. Artinya apa? Pokoknya aku jalankan dulu, aku melangkah dulu, aku percaya dulu deh. Ketika saudara melangkah percaya, apa yang terjadi? Karakter saudara. Saudaraku, itu mulai terbentuk, bertumbuh, semakin dewasa. Kalau itu terjadi saudaraku, apa yang ditugaskan saudara bisa selesaikan itu, iman saudara akan naik. Katakan amin. Kadang-kadang kita dapat satu penugasan. Saudara, kita ngalami dua hal. Mungkin keadaannya sulit. Yang kedua, dan menghadapi orang-orang yang sulit. Paulus dia jelaskan saudara dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Coba kita baca Alkitab kita saudara. Yuk kita buka. 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan apa? Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada diri sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus sering mendapatkan satu penugasan-penugasan baru. Di mana beban daripada penugasannya itu dia tulis begitu besar, begitu berat. Bahkan seolah-olah dia mau mati aja rasanya. Seperti orang dihukum mati atau mau mati saja rasanya. Gak kuat saudara tulis. Kenapa? Karena medan pelayanan yang berat. Dan orang-orang yang kejam. Saudara, orang-orang yang sadis. Tapi Tuhan bilang kau harus pergi ke situ. Ya kan, beritakan Injil. Selamatkan mereka. Saudaraku Kristus, ini tugas yang sangat berat saudaraku. Ya kan, tetapi dia ungkapkan saudaraku. Ya kan, sekalipun itu sulit. Sekalipun itu berat. Seperti seorang kayak mau mati saja rasanya. Dia tahu saudara. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada apa? Diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Katakan amin. Jadi iman itu berani melangkah maju. Ya, ke masa depan. Sekalipun kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan panggilan Tuhan ini. Katakan amin. Saudara pasti ngalami itu. Saudara pernah alami itu. Kalau saudara bisa bertumbuh hari ini secara iman, saudara pasti pernah dapatkan penugasan yang baru. Maksudnya saudara tidak pernah lakukan itu. Dan saudara tahu itu sangat sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak mungkin saudara bisa lakukan. Kalau saudara lakukan, saudara akan susah karena itu. Itulah saudara, tapi kalau kita tetap taati, karena kita punya iman sama Tuhan, kita mau taati itu, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan dibuat besar oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ujian kedua, yang kita harus tahu adalah bahwa Tuhan mengizinkan terjadinya satu perubahan besar dalam hidup kita karena Dia menyuruh kita pergi ke lokasi yang baru. Tapi dia bilang pergilah ke lokasi yang baru. Tapi kita sendiri gak tahu di mana lokasi itu. Tuhan gak kasih tahu biasanya. Ujungnya kemana? Kita gak tahu. Nah ini yang dialami oleh siapa? Tadi oleh Nuh karena penugasan yang baru.
Saudara, bikin bahtera, ini kan hujan gak pernah ada, air juga gak ada. Kok bikin perahu, saudara? Bikin perahunya di atas gunung pula. Ini hal-hal yang sesuatu seringkali saya melihat, saudara ya, orang-orang besar di dunia ini adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu yang baru, ya kan? Sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, sulit, resikonya tinggi dan mengandung apa saudara? Penderitaan yang besar. Ketika dia mau ambil itu, saudara, saya melihat, saudaraku, ya kan? Kalau dia mau ambil melangkah dengan ini, saya percaya kasih karunia Allah turun dalam hidupnya. Katakan amin. Entah itu orang di dalam Tuhan, pelayanan. Bahkan saya melihat orang seperti kayak yang sekarang siapa orang yang lagi terkenal nih? Elon Musk. Bukan Mas Elon ya. Elon Musk, bukan Mas Elon. Ada Mas Etes atau kalau ini Elon Musk gitu, saudaraku. Saudara sini, dia adalah orang yang saudaraku yang lakukan sesuatu yang baru. Dia mau ciptakan satu pesawat, saudara. Itu satu pesawat yang akan memindahkan orang dari bumi ke Mars. Dan pesawat itu saudara dia akan pakai, saudara, untuk memindahkan orang mungkin antar benua hanya dalam waktu yang sangat singkat karena melebihi kecepatan daripada suara. Saudara, dia buat sesuatu yang baru. Dia buat mobil listrik yang luar biasa. Saya pernah duduk di sana pada waktu itu, sopir taksinya pakai Tesla. Dia mau tunjukin kepada saya bahwa mobil ini nggak usah dipegang setirnya, tinggal ngomong aja. Dia hajar saudara hanya tempo kurang lebih berapa detik. Itu larinya 140-160 km. Lalu tikungan begitu. Dia tinggal tikungnya begitu kan. Dia tikung gitu. Saya bilang, ya saya tahu. Saya percaya, saya bilang. Saya percaya mobil ini canggih dan kamu bisa. Karena kamu pegang lagi supir itu. Dia mau tunjukin betapa canggihnya mobil itu, saudaraku. Itu taksi, saudaraku. Waktu itu saya naik taksi Tesla. Siapa yang buat itu? Elon Musk. Saya melihat orang-orang ini kan. Dan Tuhan sedang cari, saudara, pahlawan-pahlawan iman zaman sekarang. Yang pertama seperti Nuh. Yang mau melakukan sesuatu yang baru. Yang belum dilakukan oleh siapapun. Mengandung kesulitan yang besar. Resiko yang besar. Penderitaan yang besar. Tapi karena itu Tuhan yang perintah. Kita mau lakukan. Dahsyat saudara akan terjadi. Katakan amin. Yang kedua adalah Abraham. Abraham jadi orang besar, saudaraku. Karena apa? Dia punya iman dan taat. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat 8. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudaraku, saya menyebutnya ujian iman ini adalah lokasi kehidupan yang baru. Nah, ujian iman ini adalah ujian yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan membawa kita ke lokasi kehidupan yang baru, di mana kita sendiri tidak tahu tujuannya itu kemana, arahnya kemana. Tuhan suruh dia, ayo keluar dari Ur Kasdim. Aku akan tunjukkan ke satu lokasi, satu tempat. Tapi gak ngomong tempatnya, alamatnya mana. Enggak, kamu jalan aja. Saudara Kristus, mungkin saudara pernah mengalami hal itu. Tapi bukan Tuhan tuh ngomong langsung bersuara seperti itu. Saudara gini, semakin kita deket, mau belajar tahu, mau belajar kenal. Akhirnya kita tahu, oh Tuhan lagi sedang mimpin saya begini. Amsal 3 ayat 5-6 katakan apa? Percayalah Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin saudara hari-hari ini sedang bingung. Ya kan? Kenapa saya harus di PHK? Salah saya apa? Itu satu tanda sebenarnya. Kalau saudara bilang belajar, kalau tanya Tuhan ini apa? Bagi apa yang harus aku lakukan? Bisa saja Tuhan mau membawa saudara ke satu lokasi yang baru
untuk penugasan yang baru. Entah menjadi seorang hamba Tuhan kah, menjadi pengusaha kah, menjadi seseorang apapun saudara. Yang selama ini saudara geluti sebagai karyawan biasa. Katakan amin saudara. Apapun saudara, apapun. Saudara, atau tiba-tiba saudara ngalami yang namanya satu kejadian yang mungkin buat saudara itu hal yang memalukan. Sehingga seperti hancur semua yang sudah bangun. Tapi dengar baik. Saudara, dia adalah Allah yang mau memulihkan. Dan mungkin dia sedang memberikan satu penugasan baru. Di satu tempat yang baru buat saudara. Bagian saudara adalah percayai dia, taati dia. Katakan amin saudaraku. Ketika kita ikuti ujian iman ini, maka karakter kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Yang terakhir saudaraku. Jadi iman itu adalah apa? Mengikuti tuntunan Tuhan. Sekalipun kita ini tidak tahu kemana arah tujuannya. Katakan amin. Ikutin saya ke tuntunan. Saudaraku. Kalau Tuhan kasih ini. Kadang-kadang juga Tuhan pakai pemimpin. Untuk memindahkan. Ya kamu sini. Ya kan. Lah aku udah bisa kerjakan ini. Ini tidak enak. Yang enaknya di sini. Dengar baik saudara Yesus. Tuhan bisa pakai seseorang. Entah itu pemimpin saudara. Tuhan bisa pakai satu keadaan untuk memindahkan saudara. Tuhan juga bisa pakai firman Tuhan untuk khotbah-khotbah. Untuk bicara kepada saudara. Dengeri suara dia saudaraku. Katakan amin. Kalau dia bawa saudara untuk mengalami yang namanya ujian iman. Yang ketiga saudara Yesus yaitu apa? Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya apa? Penundaan. Ini ujian iman yang ketiga. Kalau yang pertama bicara tentang ujian tentang huat itu apa? Ya, yang kedua ya kan ini bicara tentang where, ini lokasi di mana. Yang ketiga, saudaraku, ini bicara tentang when, kapan Tuhan. Ya, jenis ujian ini yang menyebabkan kita selalu bertanya, kapan Tuhan Engkau mengabulkan doa saya? Kapan Tuhan selamatkan keluarga saya? Kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Kapan Tuhan pelayanan saya mengalami pertumbuhan? Saudara bukan orang pertama yang mengajukan pertanyaan sama Tuhan. Kapan? Saudara tahu Abraham pun saudaraku dia bertanya kapan Tuhan? Tapi oleh iman Abraham mengerti. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10 perhatikan ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Katakan amin. Dia dapat janji saudara. Ya kan? Satu tanah yang namanya tanah perjanjian. Saudaraku. Dia tinggal di tanah itu saudaraku. Dia tinggal saudara di Hebron di sana pada waktu itu saudara. Tapi dia nggak anggap, dia nggak bangun kota itu saudaraku. Dia cuma bangun apa saudara? Saudara, dia bangun mesbah. Saudaraku. Yang permanen, tapi dia nggak bangun yang namanya rumah. Tapi yang dia bangun adalah kemah. Kemah itu bisa dicabut karena dia berpikir bahwa ini tempat sementara. Aku orang asing di tanah ini, padahal punya dia. Saudaraku, ini Abraham kalau kita pikir ini orang luar biasa. Dia Alkitab katakan dia menanti-nantikan kota yang menjadi dasar yang direncanakan dan dibangun. Abraham saya percaya ini belajar dari siapa? Dari satu kejadian yang pernah terjadi saudara. Ya kan? Di mana saudara? Di Kejadian pasal 6. Tentang apa? Menara Babel. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Nimrod. Keturunan daripada Nuh saudaraku. Ya kan? Yang ingin mendirikan satu kota. Supaya mereka bisa kumpul-kumpul dan mendirikan satu menara, ya kan, yang mencapai ke langit. Abraham belajar dari situ. Tuhan cerai beraikan, gagalkan rencana mereka. Sekalipun Abraham
dapat janji sebuah tanah. Tapi Alkitab katakan, saudaraku, dia tinggal di tanah itu seolah-olah sebuah tanah asing. Saudaraku, dia cuma tinggal di kemah, bukan tinggal di rumah atau di satu kota yang dia bangun. Dia tidak bangun rumah, dia tidak bangun kota. Ya karena dia menantikan kota yang dasarnya yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, Abraham mendasarkan hidupnya kepada apa? Janji-janji Allah. Bukan pada penjelasan-penjelasan daripada Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan tunda? Kenapa Tuhan? Ketika Tuhan janji akan memberikan dia seorang anak. Saudaraku, dia tunggu cukup lama. Tapi dia tidak perlu penjelasan kapan itu waktunya. Dia gak minta penjelasan. Alkitab gak pernah lihat tulis. Dia tidak minta. Tetapi Alkitab katakan bahwa Abraham, walaupun lagi dia sudah mulai tua, tidak ada dasar lagi untuk bisa berharap, tapi justru dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, katakan amin, saudaraku. Ya, oleh karena itu iman dan karakternya, ya kan, bertumbuh. Saudaraku, Yusuf juga mengalami penundaan. Dia dapat mimpi untuk jadi seorang penguasa. Ya saudaraku, tidak langsung habis mimpi bangun langsung jadi raja. Dia mengalami penundaan-penundaan berupa apa saudara? Satu kehidupan yang mengalami yang namanya penderitaan yang begitu panjang selama belasan tahun. Sampai akhirnya Tuhan tetapkan dia, angkat dia menjadi wakil daripada Firaun, saudaraku. Daud pun demikian. Ketika Daud diurapi, Daud mengalami penundaan-penundaan. Penundaan Daud adalah masa di mana dia mengalami yang namanya, saudara, penderitaan dan aniaya. Demikian juga Abraham. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca Roma 4 ayat 19 sampai 21. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudaraku, penundaan-penundaan ini tidak menyebabkan para pahlawan iman ini, saudara, menjadi kecewa, meragukan Tuhan. Tetapi justru mereka semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara pernah dengar lagu Waktu Tuhan ya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Jadi penundaan ini bisa menumbuhkan apa saudara? Kesabaran, ketekunan, kedewasaan. Orang yang dewasa itu bisa menunggu dengan sabar dan tekun. Sebab dia bisa mengerti ada tahapan proses dalam hidup yang harus dilewatin. Tapi kalau kanak-kanak, orang yang gak sabaran, yang kalau dia mau, dia punya kehendak, harus ya kan segera, sekarang, hari ini, dan di sini terjadinya. Tidak perlu nunda. Tapi saudara, ya kan, penundaan adalah satu proses di mana Tuhan ingin saudara, ya kan, mengalami yang namanya apa saudara? Pertumbuhan di dalam apa? Kedewasaan. Kalau saudara kenal dengan seseorang, banyak saya tanya, kapan kenalnya?
ketika seorang sharing tentang hubungan rumah tangganya yang mulai retak dan renggang. Saya tanya, kamu kenalnya dari kenal sampai nikah tuh berapa lama? Oh cepet Pak prosesnya Pak. Karena kami sudah didesak-desak sama orang tua. Kapan nikah, kapan nikah. Nah ketemu nih yang cocok. Berapa lama? Gak nyampe 3 bulan. Kami langsung menikah. Ya iman aja sih Pak. Gitu. Saudaraku Yesus, keputusan penting dalam hidup kita. Salah satunya adalah menikah. Itu perlu proses yang namanya saudara saling kenal. Saudara harus kenal secara rohaninya. Kenal secara jasmani. Ya kan? Rohani gimana dia hubungannya sama Tuhan. Gimana kelak sifat dia dengan orang tuanya. Saudaraku dan lain sebagainya. Saudaraku. Kesehatannya dia gimana kita harus tahu. Ya kan riwayat kesehatan orang tuanya kita harus tahu. Ya kan mentalnya segala macam. Hubungannya dia dengan orang tua. Hubungan dia dengan yang sahabat yang lain. Komunitas dia sama siapa saja. Soal keuangan, harus tahu keuangannya. Saudaraku, bagaimana dia kerjanya apa? Kerjanya tetap atau tidak tetap? Dia punya utang atau punya aset tabungan? Itu namanya nikah itu saudaraku. Ya kan kita bisa masuk dan tidak ada pintu keluar kalau menurut Alkitab saudaraku. Ya makanya perlu ada penundaan. Tuhan bilang tunda dulu. Pelajar sampai kamu kenal. Kamu ngerti dan kamu siap. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya kan ini hal-hal seperti itu. Ada orang cepat gitu kan. Dengar ini, mau ini, ambil keputusan cepat. Orang yang dewasa, yang saudara, dia akan orang yang kalau dia mau mengambil keputusan, dia harus tunda dulu untuk apa? Pertama dapatkan fakta-fakta yang lengkap. Kenyataan-kenyataan, kebenaran-kebenaran yang lengkap. Yang kita sebut namanya karunia pengetahuan. Setelah berdasarkan fakta-fakta lengkap ini saudaraku. Data-data lengkap, pengetahuan yang lengkap ini. Maka kita mulai pelajari sampai kita ngerti. Itu namanya karunia pengertian, roh pengertian. Atas dasar pengetahuan dan pengertian ini, baru kita mau ambil keputusan. Kapan nikahnya? Kapan mulai bisnisnya? Kapan mulai bangun rumah ini? Kapan mulai berangkatnya? Dan lain sebagainya. Itu namanya roh hikmat. Katakan amin saudara. Jadi kenapa perlu ada waktu saudaraku? Tuhan perlu ada waktu untuk memberikan tanah buat Abraham. Untuk memberikan anak buat Abraham. Saudaraku, karena saudaraku ya kan, dia ingin supaya Abraham memiliki yang namanya pengetahuan yang lengkap, pengertian yang dalam, lalu ambil keputusan berdasarkan hikmat. Hikmat itu keputusan yang benar sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang perlu ada dalam setiap hidup kita. Saudaraku, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami harus lewati Tuhan, ujian-ujian dan pencobaan. Tuhan, ya Tuhan, mungkin beberapa di antara anak-anak-Mu Tuhan harus ya Tuhan melakukan sesuatu penugasan yang baru. Ya, yang sulit, yang tidak pernah mereka lakukan. Resiko besar. Ya kan, penuh dengan rasa sakit. Beri kami iman untuk bisa mentaati apa yang Kau perintahkan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Engkau mau bawa kami Tuhan, masuk ke satu ya Tuhan lokasi yang baru. Ya Tuhan, sesuatu yang baru ya Tuhan harus kerjakan. Beri, walaupun kami tidak tahu apa yang menjadi tujuan. Beri kami iman Tuhan untuk bisa taat ya Bapak. Biarlah ya Tuhan kami juga bisa ya Tuhan menanti daripada waktu Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus. Karena ya Tuhan iman itu adalah menanti dengan sabar waktu Tuhan. Sekalipun kami tidak mengetahui kapan waktunya itu. Tuhan terima kasih. Sekali lagi aku minta turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Turunkan berkat-Mu, kuatkan, teguhkan hati mereka. Ketika mereka harus mengalami kesusahan, kesedihan. Ya Tuhan karena pergumulan,
karena pencobaan, karena ujian iman ini Tuhan. Terima kasih, kuatkan, teguhkan. Biarlah mereka semua keluar sebagai pemenang-pemenang iman. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapakku berdoa, bungkus semua anak-anakmu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan memberkati kedua tangan anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Terimalah persembahan mereka menjadi satu persembahan yang kudus, yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.